Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang barisan Fibonacci. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu aljabar linear dan matriks. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Anissa Nurhidayah dengan NIM 2109210. Lalu yang kedua ada Hilmi Asyakur Islam dengan NIM 2102643. Lalu yang ketiga ada Isti Nurfadilah 2103221. Lalu yang keempat ada Najwa Aska dengan NIM 2102757. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Fauzia Waida Nurhaliza dengan NIM 2108018. Di sini ada Table of Contents. Jadi, apa saja yang akan kami presentasikan kali ini? Yang pertama itu ada apa itu Fibonacci, yang kedua ada konsep dari Fibonacci, yang ketiga ada latihan soal, dan yang keempat ada penerapan Fibonacci dalam pengkodean atau pengkodingan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bilangan Fibonacci. Apa itu bilangan Fibonacci? Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Pada tahun 1202, Leonardo of Pisa yang dikenal dengan Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan mula-mula ada sepasang kelinci, jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulannya, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci, jantan dan betina. Maka di sini pertanyaannya ialah, carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan dan seterusnya, secara umum setelah N bulan. Maka penyelesaiannya di sini, pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci, sebut saja dengan pasangan A. Lalu pada bulan ke-1 tetap masih ada satu pasangan kelinci, yaitu pasangan A, karena mereka belum cukup umur untuk beranak. Lalu pada bulan kedua, pasangan A ini mempunyai sepasang anak, sebut saja pasangan B. Jadi total pada bulan kedua terdapat 2 pasang kelinci. Lalu pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, sebut saja pasangan C. Tetapi pasangan B belum punya anak karena belum cukup umur. Maka total pada bulan ketiga terdapat 3 pasang kelinci. Lalu pada bulan keempat, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, sebut saja pasangan D. Pasangan B juga mempunyai sepasang anak, sebut saja pasangan C. Maksud saya pasangan E. Maka total pada bulan keempat terdapat 5 pasang kelinci, dan seterusnya. Jika disajikan dalam tabel akan terlihat seperti berikut. Kolom yang ke bawah ini yaitu pasangan. Nama pasangannya yaitu pasangan A, pasangan B, pasangan C, pasangan D, pasangan E, pasangan F, dan pasangan G. Lalu untuk barisan ke kanan ini yaitu ditentukan pada bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6. Maka bisa kita ambil simpulkan di sini, pada bulan ke-1 ini pasangan A ini belum memiliki anak karena pasangan A belum cukup umur. Lalu pada bulan kedua, pasangan A ini memiliki anak, yaitu pasangan B. Lalu pada bulan ketiga, pasangan A ini memiliki anak lagi, yaitu pasangan C. Tetapi pasangan B ini belum memiliki anak karena belum cukup umur. Lalu pada bulan keempat, pasangan A memiliki anak, yaitu pasangan D. Dan pasangan B memiliki anak, pasangan E. Tetapi pasangan C belum memiliki anak karena belum cukup umur. Lalu pada bulan kelima, pasangan A ini memiliki anak lagi, yaitu pasangan F. Dan pasangan B memiliki anak lagi, yaitu pasangan G. Dan pasangan C di sini memiliki anak, yaitu pasangan H. Dan selanjutnya seterusnya sampai 12 bulan.
Misalkan dinyatakan Xn menyatakan banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke-N dengan N lebih besar dari sama dengan 0. Maka X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 8, dan X6 sama dengan 13, sampai seterusnya sampai X12. Untuk 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan 13 ini ditentukan dari mana sih? Sudah dikatakan pada pengertian sebelumnya bahwa barisan Fibonacci itu penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Maka bisa kita lihat, misalnya seperti X3 ini sama dengan 3. Itu adalah penjumlahan dari X2 ditambah X1, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu untuk X4 sama dengan 5 itu penjumlahan dari X3 ditambah X2 yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Seperti itu. Lanjut. Xn terbentuk dari dua hal yaitu Xn dikurang 1. Pasangan kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah pasangan anak yang dilahirkan. Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan, maka jumlah pasangan anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu Xn dikurang 2. Maka di sini kita dapat merelasikan bahwa Xn sama dengan Xn dikurang 1 ditambah Xn dikurang 2 dengan X0 bulan ke awal itu sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Maka, relasi ini dikenal dengan relasi Fibonacci, dengan XI yang terbentuk disebut barisan Fibonacci. Lanjut, konsep akan dijelaskan oleh Najwa Aska. Najwa Aska, saya persilahkan untuk menjelaskan konsep. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari barisan Fibonacci. Nah, konsep dari barisan Fibonacci ini itu kita akan langkah awalnya itu menentukan dua suku pertama sebagai X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Nah, jika kita sudah menemukan dua suku pertama ini, kemudian kita akan tentukan suku ke N sebagai jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, ada rumusnya yaitu Xn sama dengan Xn-1 ditambah Xn-2. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri itu, misalkan kita akan mencari nilai X2. Nah, sama dengan Xn-1, kan kita mencari X2. Nah, berarti Xn diganti menjadi 2, dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1 adalah 1. Berarti kita di sini X1 ditambah X2 dikurang 2, berarti X0. Nah, berarti hasilnya itu, karena kita sudah tahu ya, X1 itu 1 dan X0 itu 1, nah maka di sini 1 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, maka X2 itu menjadi 2. Seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Jadi suku keduanya adalah 2, dan suku ketiganya adalah 3, dan seterusnya sampai angka yang kita cari itu ketemu. Nah, rumus ini dapat dikatakan sebagai rekursif. Nah, mengapa demikian? Karena sejumlah N-1, suku pertama itu perlu dihitung sebelum suku ke N dapat dihitung. Nah, dalam proyek ini, kita akan menggunakan nilai eigen yang diagonalisasinya itu untuk mendapatkan rumus eksplisit suku ke N dari barisan Fibonacci. Nah, mungkin kita coba saja langsung masuk ke latihannya. Oke, nah di sini ada soal di mana kita disuruh menghitung 10 suku pertama dari barisan Fibonacci. Nah,
Caranya seperti tadi, kita tentukan dulu dua suku pertama. Nah, sudah ada kan? Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Misalkan kita coba mencari suku ke-10 ya. Karena di sini sudah ada suku ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mungkin di sini kita akan mencoba mencari suku ke-10. Oke. XN menjadi X10. Nah, sama dengan XN-1. Nah, berarti X10 dikurang 1 itu kan X9 ditambah XN-2. Berarti X10 dikurang 2 itu X8. Nah, berarti sama dengan X9-nya itu adalah 55, dan X8-nya itu adalah 34. Nah, kita tambahkan akan menghasilkan 89. Nah, maka suku ke-10 itu akan menghasilkan angka 89. Nah, jika sudah begini, maka barisan Fibonacci 10 suku pertama itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan yang terakhir itu 89. Nah, mungkin untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Isti. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang poin B ini. Di sini diketahui terdapat matriks A yang nilainya 1, 1, 1, 0, di mana X0-nya itu 1, X1-nya itu 1, X2-nya 2, dan X3-nya itu bernilai 3. Di sini kita akan membuat pola untuk menemukan X4, X5, dan seterusnya. Di sini kita mulai percobaan yang pertama, di mana nilai matriks A ini dikalikan dengan matriks X0, X1, di mana matriks A-nya kan kita sudah ketahui sebelumnya di soal bahwa nilainya yaitu 1, 1, 1, 0. Setelah itu kita kalikan dengan matriks X0, X1 yang nilainya 1, 1. Matriks 1, 1 ini kita temukan dari si soal yang ini, 1 dan 1. Nah, kemudian kita kalikan 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, kita jumlahkan hasilnya 2. Lalu 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, kita jumlahkan hasilnya akan 1. Nah, hasil dari matriks ini akan merepresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1, yaitu suku kedua dan suku ke-1 Fibonacci. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Di sini ada rumusan bahwa matriks A kuadrat dikalikan X0, X1. Di sini kita terlebih dahulu kuadratkan nilai dari matriks A-nya, di mana nilai kuadratnya yaitu 2, 1, 1, 1. Kemudian kita kalikan dengan matriks X0, X1-nya yaitu 1, 1. Kita coba kalikan 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1, jumlahkan hasilnya adalah 3. Lalu kita kalikan 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, kita jumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, matriks ini merepresentasikan suku Fibonacci ketiga dan kedua, yaitu ini dan yang kedua ini. Lalu kita masuk ke percobaan yang ketiga. Di sini ada matriks A pangkat 3 dikalikan matriks X0, X0, X1, di mana kita terlebih dahulu pangkatkan 3 matriks A-nya, yang dimana hasilnya ketika sudah dipangkatkan 3 yaitu 3, 2, 2, 1. Selanjutnya kita kalikan dengan matriks 1, 1. Kita coba kalikan 3 kali 1, 3, 2 kali 1, 2. Lalu kita jumlahkan hasilnya adalah 5. 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1, hasilnya adalah 3. Kita jumlahkan hasilnya adalah 3.
Nah, matriks ini nantinya akan merepresentasikan suku Fibonacci keempat dan ketiga. Jadi, setelah kita membuat percobaan sebanyak 3 kali ini, kita bisa disimpulkan bahwa pola untuk menemukan X4 dan sampai X seterusnya adalah seperti ini. Nah, di sini A pangkat N-1 dikalikan matriks X0, X1 akan merepresentasikan suku Fibonacci ke N dan N1. Jadi misalnya kita akan memasukkan N-nya itu misalnya 9, maka akan dihasilkan A pangkat 9-1 yaitu A pangkat 8. Lalu kita akan kalikan dengan matriks X0, X1 yang kemudian nanti akan merepresentasikan suku Fibonacci yaitu ke, tadi kan N-nya 8 berarti ini N-nya 8 dan 8 min 1 berarti dan 7 akan merepresentasikan suku Fibonacci ke 8 dan 7. Begitupun seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke latihan di poin ke C. Di sini diketahui bahwa nilai dari A ini adalah 1110. Di sini kita disuruh untuk carilah matriks P sehingga P inverse dikali A dikali T sama dengan D adalah matriks diagonal. Di sini sudah diketahui P-nya, nilai matriks dari P-nya yaitu akar 5 tambah 1 per 2 min akar 5 tambah 1 per 2 1, 1. Kita coba langsung ke pembahasan. Nah, ini adalah yang sudah diketahui dari soal. Ini adalah rumusan yang diminta di soal. Pertama-tama, kita langsung saja masukin nilai dari variabel-variabel ini. Di sini kan ada P inverse. Nah, P inverse ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus ini. Kita bisa menggunakan rumusan ini. Lalu kita masukkan saja nilainya di sini merupakan A, ini B, ini C, ini D. Kita bisa masukkan ke sini sehingga nanti hasil inverse-nya adalah 1 per akar 5 min 1 tambah akar 5 per 2 min 1 per 5 akar 5 tambah 1 per 2 akar 5. Nah, kemudian di sini kita juga akan dikalikan si P inverse ini dengan A dan P. A-nya sudah diketahui di soal, di mana nilai matriksnya itu 1, 1, 1, 0. Lalu P-nya itu akar 5 tambah 1 per 2, min akar 5 tambah 1 per 2, 1, 1. Kita coba kalikan dulu yang P inverse dengan si A ini ya. Nah, setelah dikalikan, ternyata kita akan mendapatkan hasil yaitu 1 tambah akar 5 per 2 akar 5, 1 per akar 5, min 1 tambah akar 5 per 2 akar 5, dan min 1 per akar 5. Nah, nanti hasil dari perkalian ini kita akan kalikan lagi dengan matriks si P ini. Dimana nanti setelah dikalikan akan menghasilkan nilai yaitu 1 tambah akar 5 per 2, 0, 0, dan 1 min akar 5 per 2. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk soal bagian D ya. Di soal bagian D ini, soalnya itu dari matriks D yang diperoleh pada nomor C, hitunglah untuk nilai P, D, P inverse dikali X0, X1 itu sama dengan matriks 21, di mana X0-nya itu sama dengan 1 dan juga X1-nya itu sama dengan 1, itu merepresentasikan suku Fibonacci kedua dan juga ke-1. Nah, di sini kita langsung hitung saja. Untuk P, D, P inverse-nya sudah diketahui dari soal bagian C ya, bahwa untuk nilai P-nya itu ini, dan nilai D-nya ini, dan juga untuk P inverse-nya yang sebelah sini. Nah, untuk nilai-nilai tadi kita masukkan ke soal bagian D. Kita masukkan ya untuk nilai P-nya ini, nilai D-nya ini, dan juga nilai P inverse-nya ini. Nah, kenapa ini 1, 0 ya?
Nah, kita ingat lagi untuk soal sebelumnya, bahwasanya yang bagian atas itu merepresentasikan nilai dari N-nya, dan yang bawah itu merepresentasikan nilai dari N-1, seperti itu. Nah, maka dari itu kita kaitkan juga dengan 1, 0 di sini. Maka hasilnya akan berupa matriks 1, 1. Nah, 1, 1 ini apa? 1, 1 ini itu merupakan merepresentasikan suku Fibonacci untuk suku ke-1 dan juga suku ke-0. Di sini ini itu suku ke-1 dan juga yang di bawah itu suku ke-0, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita diminta untuk menghitung lagi untuk PD kuadrat dikali P inverse dikali 1, 0. Kita masukkan juga untuk nilai P-nya masih sama. Hanya saja di sini D-nya, nilai D-nya itu dikuadratkan. Dan untuk P inverse-nya itu dikalikan dengan 1, 0 juga. Nah, hasilnya adalah matriks 21. Nah, matriks 21 ini untuk apa? Matriks 21 ini untuk merepresentasikan, untuk 2-nya itu merepresentasikan X sama dengan 2, X2 ya. Dan yang bawah itu X1 ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bawah PD pangkat 3 dikali P inverse PD pangkat 3 P inverse dikali 1, 0 masih sama ya. Kita masukkan langsung saja untuk nilai P-nya. Kemudian untuk nilai D-nya itu dipangkatkan 3. Dan juga untuk P inverse-nya kita masukkan juga, dikalikan juga dengan 1, 0. Kemudian akan menghasilkan matriks 3, 2. Nah, 3, 2 ini merepresentasikan apa? Yang 3 itu merepresentasikan untuk nilai X3 atau suku ketiga. Dan yang 2 ini merepresentasikan nilai X2-nya. Seperti itu. Nah, dari ketiga soal tadi, dapat kita ambil polanya ya. Kita dapatkan polanya. Bahwasanya untuk PD pangkat N-1 dikalikan P inverse dikali X0, X1 itu merepresentasikan suku Fibonacci ke N-1 dan juga ke N-2. Walaupun di sini kita lihat. Nah, untuk tiganya ini berarti nilai N-1 ya. Nilai N-1 ini sama dengan yang bagian atas. Jadi ini 3. Nah, di sini juga 3. Begitu ya. Kemudian untuk yang bawahnya itu 2. Berarti 2 itu di sini N-1. Kurangi 1 lagi. Gitu ya. Jadi yang bawah itu N-2. Yang atas itu N-1. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk menghitung bagian E ya, untuk soal bagian E. Dengan menggunakan formulasi di nomor D tadi, maka suku barisan Fibonacci ke 100 dan ke 200 itu bagaimana? Seperti itu ya. Dengan formulasi tadi, untuk PD pangkat N-1 dikali P inverse X0, X1 itu merepresentasikan suku Fibonacci ke N-1 dan juga ke N-2. Maka untuk Fibonacci ke 100, kita masukkan juga untuk nilai P-nya di sini masih sama untuk D-nya. Nah, karena N-nya itu sama dengan 100, N-nya itu 100 ya. N-nya itu 100. Maka untuk N-1-nya itu berapa? Jadi N-1 berarti pangkatnya ya, D-nya itu berpangkat N-1 berarti 100 min 1, 99. Berarti untuk D-nya di sini kita pangkatkan dengan 99 ya di sini. Dan untuk P inverse-nya di sini juga kita masukkan, kemudian dikalikan dengan 1, 0. Maka akan didapatkan untuk yang di atas itu suku ke 99, maaf, X99 ya. X99, dan yang bawah itu X98. Nah, ini merupakan sebenarnya nilai dari suku ke 100 ini. Nah, kenapa di sini X-nya 99 tapi merupakan suku ke 100? Ingat bahwa pada yang sebelumnya itu kita mulai X-nya itu kita mulai dari X0.
Maka untuk X ke 99, X ke 0 itu merepresentasikan suku ke 1 ya. X0 itu merupakan suku ke 1. Jadi, untuk X99 itu merupakan suku ke 100 seperti itu ya. Untuk X98 itu merupakan suku ke 99 seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. Untuk menghitung baris Fibonacci ke 200, maka kita gunakan formulasi yang ini ya. Bahwasanya untuk PD-nya itu N1, D-nya itu N1, untuk N-nya itu 200, maka di sini D-nya kita pangkatkan dengan 199, yaitu 200 dibagi 1. Gitu. Kemudian P-nya ini masih sama, kemudian D-nya kita pangkatkan dengan 199, dan kita kalikan juga dengan P inverse, kita kalikan dengan 10. Nah, 199 ini itu merupakan X 199. Nah, X199 itu merupakan suku ke 200, kemudian yang bawah itu X198, itu suku ke 199. Untuk X-nya 198, tapi sukunya ke 199, seperti itu. Nah, untuk menghitung nilainya, berapa sih nilai dari suku ke 100 dan juga ke 200, mungkin nanti akan lebih mudahnya itu dihitung melalui pengkodean. Nah, untuk pengkodeannya sendiri akan dijelaskan oleh Hilmi. Silakan Hilmi. Halo, di sini saya akan menjelaskan penerapan dalam codingan untuk barisan Fibonacci. Ya, kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini ada dua codingan. Yang pertama adalah barisan Fibonacci yang dimana X0 dan X1-nya sudah diketahui. Nah, seperti biasa kita deklarasikan dulu apa saja yang kita perlukan. Seperti di sini, N itu adalah inputan pengguna untuk memasukkan banyaknya deret yang ingin dicari. Lalu ada in di sini. Ini untuk mengulangi program. Lalu di sana ada i untuk bantuan untuk mencari Fibonacci-nya ya. Lalu di sini ada while in tidak sama dengan 0 akan mengulang algoritma yang berada di dalamnya. Seperti ini. Jadi ya seperti itu. Lalu di sini ada double itu seperti float ya, menyimpan bilangan koma atau desimal. Lalu di sini ada a di mana a itu adalah x0 dan b adalah x1 di mana keduanya adalah 1. Lalu ada c adalah hasil penjumlahan dari a dan b, di mana kita di sini kita c-nya sama dengan 0-in dulu. Lalu ada printf untuk ngeprint ini ya. Lalu scanf untuk menerima masukan dari pengguna. Lalu di sini ada kondisi if di mana n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka print a. Nah, kenapa print a saja? Karena a sama b sama saja, hasilnya 1. Jadi kita bisa ngeprint satu saja. Ketika kondisinya ini bakal ngeprint 1. Kondisinya ini print 1. Nah, lalu di sini ada else-nya, di mana else-nya ini adalah ketika ls-nya ini adalah Fibonacci-nya ya, rumus Fibonacci-nya ya. Ini dalam ada for di sini. For ini untuk mengulang sampai n, di mana n itu banyaknya deret yang dimasukkan oleh user. Lalu di sini ada rumus Fibonacci-nya ya. C sama dengan a tambah b, di mana a tambah b itu a itu x0, b itu x1. Lalu akan a menjadi b, di mana b itu x1, jadi x0 sama dengan x1. Lalu b sama dengan c, berarti x1 sama dengan b sama dengan x0 tambah x1. Lalu akan mengulang terus sampai deretnya ditemukan sampai kurang dari n. Lalu di sini kondisi if, di mana n lebih besar dari 1 dan n lebih kecil sama dengan 1. 68. Kenapa? Karena jika di atas
angka 68 adalah banyak bilangan angka yang tidak tertulis jika tidak menggunakan ini. Kalau misalnya angkanya lebih dari 68, jadi menggunakan printf yang ini. Kalau yang masuk sini masih bisa di print seperti biasa. Lalu ada sistem pause untuk mempause, sistem cls untuk menghapus yang sebelumnya, lalu printf ini untuk ngeprint ya seperti biasa, lalu scanf ini untuk jika user memasukkan 0 maka langsung keluar, dan jika user memasukkan 1 maka ini akan berulang. Kita langsung saja run. Nah, misalnya kita masukkan 10. Nah, di sini 10 adalah 89. Kenapa 89? Karena di sini barisan Fibonacci itu yang kita coding itu adalah barisan Fibonacci yang mulanya dari 0. Jadi 10 adalah 89. Ya, lalu misalnya kita masukkan 100, maka hasilnya seperti ini. Dan misalnya kita masukkan 200, hasilnya seperti ini. Seperti itu untuk barisan Fibonacci yang X1 dan X0 nya sudah diketahui. Lalu ini ada barisan Fibonacci yang X0 dan X1 nya belum diketahui atau inputan user. Jadi kita deklarasikan dulu seperti biasa, N1 I N in min 1 A B. Nah, seperti biasa ini bedanya cuma di sini aja. Ini ada inputan A dan B nya. Lalu kita misalkan X sama dengan A dan Y sama dengan B. Ini sebenarnya sama saja, tapi kita sama saja seperti yang ini, tapi di sini kita misalkan saja. Lalu ada kondisi if sama seperti sebelumnya, tapi di sini ada if di dalam if, dimana jika n nya sama dengan 0 maka ngeprint A, dan n nya sama dengan 1 maka ngeprint B. Karena itu berbeda tergantung inputan user. Lalu ada for sama seperti yang tadi sebelumnya. Nah, kurang lebih yang lainnya sama, yang berbeda hanya di sini saja. Langsung kita run saja ya. Nah, misalkan kita masukkan 1 dan misalkan kita cari 10, sama seperti tadi hasilnya 29. Lalu misalkan kita cari 100, hasilnya sama seperti yang sebelumnya, 200. Sama juga hasilnya seperti yang sebelumnya. Mungkin untuk codingan barisan Fibonacci dari kelompok kami seperti itu. Mungkin penjelasannya dicukupkan saja karena sudah dijelaskan semua kurang lebih. Dan terima kasih telah melihat video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.